Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roda Tunur, NPM 1806 1030 438. Saya dari kelas 02 pada mata kuliah Radiokimia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu pokok materi radiokimia tentang pengaruh isotop terhadap labeling kinetika polymer. Adapun pengaruh isotop terhadap labeling dapat dilihat dari beberapa aplikasi berikut ini. Yang pertama, penggunaan radioisotop teknesium 99M sebagai penandaan kenamisin untuk deteksi dini penyakit infeksi. Nah, kenamisin ditemukan pertama kali di Jepang yaitu pada tahun 1957 oleh Umezawa Dukaka. Kenamisin ini diperoleh dari filtrat kultur Streptomyces kenamicieticus. Nah, jadi kenamicin ini merupakan suatu antibiotik yang termasuk dalam golongan aminoglikosida yang bekerja menghambat proses sintesis protein mikroorganisme, dan ia juga termasuk golongan antibiotik yang berspektrum luas. Akibat sifat yang demikian, maka ia mampu berinteraksi dengan bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Untuk radioisotop yang umumnya digunakan dalam penandaan kenamisin untuk tujuan diagnosis adalah teknesium 99M. Nah, ini merupakan simbol kimianya. Mengapa sih teknesium 99M yang digunakan? Nah, jadi pemilihan radioisotop ini didasarkan pada karakteristik fisikokimianya, yaitu teknesium ini memiliki waktu paruh yang pendek, yaitu kisaran 6,02 jam. Selain itu, teknesium mampu memancarkan sinar gamma murni dengan energi 140,5 elektron-volt. Nah, ini sangat ideal untuk suatu pencitraan menggunakan kamera gamma. Dari beberapa kajian pustaka, energi suatu radioisotop yang disarankan untuk pencitraan menggunakan kamera gamma adalah dengan rentang energi 30-300 elektron-volt. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa energi dari teknesium itu ialah 140,5 elektron-volt. Nah, rentang ini masih masuk ke dalam rentang yang sangat disarankan untuk pencitraan menggunakan kamera gamma, karena pencitraan ini dapat mendeteksi penyakit yang ingin diagnosis. Berdasarkan struktur kimia seperti dituliskan pada gambar di bawah ini. Jadi, struktur kenamisin ini memiliki beberapa gugus fungsi pendonor elektron seperti OH, O, dan NH2. Karena ia mampu mendonor elektron, sehingga memungkinkan ia untuk berikatan dengan radioisotop teknesium 99M. Yang kedua, penggunaan radioisotop iodium 131 untuk mendeteksi sel kanker. Jadi, radioisotop yang ideal untuk tujuan deteksi dan terapi kanker yaitu radioisotop pemancar radiasi gamma, beta, dan alfa. Salah satunya iodium 131 ini yang mampu memancarkan radiasi gamma. Nah, untuk iodium 131 ini merupakan radioisotop yang dapat diaplikasikan untuk diagnosis terapi. Terapi dapat dilakukan dengan iodium 131 dikarenakan dapat mengemisikan sinar beta. Emisi sinar beta ini pada iodium 131 dapat menghancurkan folikel sel tiroid, sehingga sangat bagus untuk digunakan sebagai pengobatan pada penderitaan kanker tiroid. Untuk iodium 131 merupakan satu-satunya isotop yang digunakan untuk terapi tirotoksikosis. Hal ini dikarenakan ia memiliki waktu paruh yang panjang atau mencapai lebih dari 8 hari. Selain itu, materi radioaktif ini diberikan secara oral dalam bentuk larutan sodium iodium 131, akan tetapi perlu diingat bahwa dosis yang tinggi bisa mengakibatkan efek yang membahayakan untuk jaringan tubuh kita.
Yang ketiga, penggunaan radioisotop karbon 14 untuk menentukan umur fosil. Jadi, isotop karbon 14 ini telah digunakan untuk menentukan usia kerangka yang ditemukan di situs-situs arkeologi. Jadi, bagaimana sih kita bisa mengetahui umur fosil itu? Nah, jadi senyawa utama di atmosfer yang mengandung karbon adalah karbon dioksida atau yang sering kita sebut sebagai CO2. Jadi kaitannya, tumbuhan menyerap karbon 14 selama fotosintesis itu berlangsung. Dengan demikian, karbon 14 ini terdapat dalam struktur sel tumbuhan. Nah, tumbuhan akan dimakan oleh hewan, manusia, maupun organisme lainnya. Sehingga C14 ini menjadi bagian dari struktur sel pada semua organisme. Untuk penentuan usia fosil menggunakan isotop karbon 14 ini dapat dilakukan karena para ilmuwan telah mengetahui waktu paruh dari C14 yaitu 5.730 tahun. Dengan demikian mereka dapat menentukan berapa lama organisme tersebut mati. Akan tetapi, untuk penandaan dengan isotop C14 hanya dapat digunakan untuk menentukan usia sesuatu yang pernah hidup saja seperti organisme. Nah, jadi untuk isotop ini, yaitu C14, dia tidak dapat digunakan untuk menentukan umur batuan bulan atau meteoroid karena kedua benda ini adalah benda yang mati. Jadi, untuk benda-benda mati, para ilmuwan kimia nih menggunakan isotop lainnya, salah satunya yaitu kalium 40. Yang keempat, penggunaan radioisotop fosfor 32 untuk menentukan kadar zat makanan unsur fosfor pada bagian daun tanaman. Pada umumnya, pemakaian perumit dengan isotop radioaktif fosfor 32 dipakai dalam lapangan pertanian, khususnya dalam penelitian pemupukan. Jadi, dari semua radio fosfor yang diketahui yaitu fosfor 29, fosfor 30, fosfor 32, fosfor 33, dan fosfor 34, hanya isotop radioaktif fosfor 32 yang sering dipergunakan sebagai perunut. Hal ini dikarenakan isotop radioaktif fosfor 32 ini dapat dibuat dalam reaktor nuklir, yaitu penembakan fosfor 31 dengan neutron menurut reaksi sebagai berikut. Jadi, ketika neutron ditambah fosfor 31 akan menghasilkan fosfor 32 ditambah gamma. Yang terakhir, penggunaan radioisotop natrium 24 untuk mendeteksi kebocoran pada pipa bawah tanah. Untuk mendeteksi kebocoran pada pipa yang ditanam di bawah tanah, biasanya digunakan radioisotop natrium 24 dalam bentuk garam natrium klorida dan natrium karbonat. Hal ini dikarenakan radioisotop natrium 24 ini dapat memancarkan sinar gamma yang bisa dideteksi dengan menggunakan alat pencacah radioaktif yaitu Geiger counter. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan intensitas radiasi. Apabila intensitas radiasinya itu berlebihan, maka akan menunjukkan bahwa adanya kebocoran pada pipa. Selanjutnya, aplikasi perunut isotop dalam bidang biomedika. Nah, untuk teknik perunut isotop telah digunakan di bidang biomedika secara ekstensif, yaitu secara luas. Adapun teknik perunut memberikan kesempatan peneliti untuk mempelajari pembentukan dan pemutusan biomolekul penting serta dapat mempelajari mekanisme dasar dari proses ini serta kinetika unsur-unsur dalam tubuh. Nah, jadi kedua aplikasi tersebut memberikan perbedaan dasar yang dapat diselidiki menggunakan teknik perunut. Aplikasi yang pertama, biologi sel dan molekul. Adapun isotop radioaktif seperti H3, C14, C32, S35, Rd86, dan I151
dapat digunakan untuk mengetahui aspek metabolik dalam sel, bakteri, yeast, tanaman, binatang, dan manusia dalam mengurai sifat dasar pada materi genetik. Nah, jadi metabolik yang dilabel dengan radioisotop merunut molekul stabil yang sesuai. Adapun untuk pola distribusi dan akumulasi isotop akan bervariasi bergantung pada sel, jaringan, dan organ yang dipelajari serta ada atau tidaknya penyakit dalam jaringan atau organ. Sebagai contoh, fosfor 32 di ATP yang digunakan dalam fosforilasi suatu protein dalam rangka mengevaluasi aktivitas kinasenya. Untuk aplikasi yang kedua adalah kinetika unsur. Nah, biokinetika unsur pokok, transelemen, mikronutrients atau unsur lain dalam nutrisi, fisiologi, toksikologi dapat dipelajari dengan metode perunut. Jadi dalam penggunaan perunut untuk mengetahui kinetika serta kadar unsur dapat dilakukan secara in vivo dan in vitro. Nah, yang pertama, penggunaan secara in vivo. Nah, dalam pemakaian secara in vivo dilakukan untuk mengetahui kinetika unsur di dalam tubuh, sehingga dapat diketahui fungsi organ atau sistem tubuh. Selanjutnya, dalam pemakaian secara in vivo, isotop harus merupakan sebuah perunut fisiologis, di mana perunut harus berfungsi dalam sistem yang akan dipelajarinya. Contohnya, uji scaling untuk mempelajari absorpsi vitamin B12 dalam tubuh. Maka, vitamin B12 yang dilabel dengan isotop radioaktif cobalt-52 yang diberi secara oral harus dapat diserap dan diekskresikan, harus sama atau identik dengan vitamin B12 alamiah. Yang kedua, pemakaian secara in vitro. Adapun pemakaian perunut secara in vitro dilakukan untuk mengukur kadar unsur dalam darah atau urin seperti hormon, obat-obatan, biokimia dalam konsentrasi yang rendah. Nah, uji in vitro membutuhkan sampel darah atau urin pasien yang mengandung unsur yang akan dianalisis. Nah, di sini tidak ada material radioaktif yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien sehingga aman untuk digunakan. Berikut ini merupakan sumber rujukan yang digunakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.